Saudara, besok jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Lalu bagaimana memastikan penyelenggaraannya di tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Kita ulas bersama Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Mukhlis Hanafi dan Wakil Ketua Komisi 8 DPR fraksi Partai Gerindra Abdul Wahid. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Mukhlis dulu nih. Pak Mukhlis, besok ini kan jemaah haji berangkat ke Tanah Suci. Sejauh ini persiapan pelayanan hajinya di Mekah dan Madinah sudah sejauh mana? Ya, sebagaimana dikatakan tadi bahwa mulai tengah malam nanti sebagian jamaah kita sudah mulai diberangkatkan ke Tanah Suci. Ya. Sejauh ini kami masih terus berupaya untuk meningkatkan kesiapan kita, dan untuk di Arab Saudi sendiri itu layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, termasuk juga persiapan di saat puncak di Masyair Muqaddasah itu sudah mencapai tahap akhir ya, 100% sudah siap untuk menerima jamaah haji kita di sana ya. Jadi memang penyelenggaraan ibadah haji ini kerja besar lintas negara, lintas sistem, lintas kepentingan. Ini bukan hanya persoalan keagamaan, tapi juga urusan pelayanan publik, tata kelola. Oleh karena itu, kami berupaya terus untuk memperbaiki diri, mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan keberkahan ya bagi ibadah seluruh jamaah haji kita ini. Jadi terkait dengan layanan-layanan, insya Allah 100% sudah memasuki tahap finalisasi ya, sudah siap untuk menyambut kedatangan jamaah kita. Oke, insya Allah berarti pelayanan tahun ini akan lebih bagus lah ya, akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan saya bukan bermaksud membandingkan juga nih Pak Mukhlis, tapi untuk memberikan kenyamanan, memberikan jaminan yang pasti terhadap para jemaah. Apa yang membedakan untuk tahun ini jemaah haji bisa mendapatkan layanan yang lebih baik begitu? Ya, tentu hal-hal baik di masa-masa lalu kita pertahankan ya. Prinsip kita adalah al-muhafadzatu 'alal qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi mana yang kita perbaiki tahun lalu, kalau berdasarkan hasil survei indeks kepuasan jamaah kan cukup bagus ya. 88,2 dari yang sebelumnya 85,8. Artinya amat memuaskan. Walaupun tentu tidak ada yang sempurna, banyak kekurangan. Inilah yang kemudian kita evaluasi di semua sektor layanan, baik itu konsumsi, akomodasi, transportasi, termasuk pelayanan di hari puncak di Arafah, Muzdalifah, Mina. Untuk layanan konsumsi misalnya, kita sudah berusaha untuk mendekatkan agar konsumsi yang disajikan kepada jamaah kita itu lebih bercita rasa Nusantara ya. Jadi oleh karenanya kami minta kepada dapur-dapur yang menjadi mitra kita untuk menggunakan bumbu jadi dari Indonesia. Dan alhamdulillah dari kebutuhan 611 ton, 475 sudah kita penuhi dari Indonesia. Begitu juga di hari-hari puncak ya, di mana faktor distribusi makanan hangat, fresh meal itu tidak memungkinkan, kita sudah siapkan makanan siap saji ya. Ini mitra-mitra kita di sana sudah menyiapkan tidak kurang dari 2,5 juta paket makanan siap saji. Di mana nanti ya, itu untuk proses di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan di hari-hari puncak di Mekah tanggal 7, tanggal 8 pagi, tanggal 13, tanggal 14, 15 ya. Di mana akses distribusi itu sangat sulit sekali. Ya, supaya tadi ya itu kalau di dikatakan layanan konsumsi ya. Ya, yang dikatakan Pak Mukhlis tadi dibawa bumbu langsung dari Indonesia supaya nafsu makan para jemaah juga tetap terjaga, sehingga stamina juga bisa tetap terjaga selama berada di Tanah Suci ya. Kalau kemarin katanya kan tahun lalu, aduh makanannya kurang cocok nih sama lidah gitu kan, akhirnya makannya kurang, staminanya kurang terjaga. Kalau sekarang langsung dibawa dari Indonesia. Ya, salah satu strategi yang sangat baik sebetulnya. Nah, sejauh ini Pak Wahid, saya ke Pak Wahid nih. Pak Wahid, Anda sebagai lembaga pengawas juga di DPR, sejauh ini sebelum para jemaah ini berangkat, sudah ada catatan khusus untuk penyelenggaraan haji? Ya, memang sudah kami berusaha ya. Kemarin 2 kali saya melaksanakan rapat dengan pendapat, memanggil dari mitra, dari mulai embarkasi bersama Kementerian Haji, ya, Kementerian Agama, Dirjen Haji, dan juga Badan Haji juga kami undang, maskapai juga kami undang, ya,
bersama-sama, kesehatan juga kami undang, dan itu kami menanyakan kesiapannya kalau memang ada yang perlu diperbaiki, perlu disempurnakan ya. Jadi kemarin sudah kami undang, dan yang terakhir kemarin kami undang juga para kepala wilayah ya, Kementerian Agama Provinsi di seluruh Indonesia. Kami undang juga, di situ juga kami undang maskapai juga undang, Dirjen PAU, dan sama-sama dengan Badan Haji juga kami undang untuk sama-sama kita bahas kira-kira apa yang menjadi penyebab untuk kesulitan apa ya, persiapannya kayak apa. Alhamdulillah dari rapat dengan pendapat 2 hari berturut-turut, semua pelaksanaan sudah dipersiapkan penuh ya, dan tidak ada hambatan. Hanya satu persoalan masalah ini, penerbangan Garuda yang sampai sekarang kami minta untuk bernegosiasi dengan Gaga Arab Saudi, karena ada pemulangan yang seharusnya pulang lewat Jeddah, tapi ada 36 penerbangan yang harus pulang ke Madinah. Ini yang kami minta untuk segera Garuda berbenah diri untuk koordinasi, komunikasi, lobby kepada Arab Saudi atau pedagang di Arab Saudi. Ini soal penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini, saya juga dengar bahwa mayoritas yang berangkat ini adalah lansia gitu Pak Wahid. Saya dengar 70%-nya ya lansia kalau saya tidak salah. Nah, penanganan jemaah lansia yang Pak Wahid melihat dari penyelenggara ibadah haji tahun ini, solusi yang ditawarkan sudah cukup baik sejauh ini? Ya, dari lansia itu tidak hanya persoalan di sana. Dari mulai pemberangkatan dari daerah sampai ke embarkasi sampai ke pesawat. Kemarin di maskapai baik itu Garuda, Lion, Saudi Airlines, kami minta untuk pelayanan di para lansia untuk meningkatkan pelayanannya, terutama ke kamar kecil. Ini banyak orang yang daerah yang kurang paham cara menggunakan itu. Kami harap untuk ada sosialisasi, koordinasi sosialisasi pada khususnya orang-orang tua, dan kami berharap pada maskapai agar pramugari menyapa kepada para jamaah itu yang orang tua, anggaplah itu sebagai ibu, anggaplah itu sebagai mbah ya, yang dilayani dengan baik. Ini kami sampaikan begitu. Yang kedua, kaitannya di Arab Saudi terkait dengan safari wukuf nanti ya, safari wukuf atau mulai dari hotel, kami minta untuk lansia tidak ditaruh di lantai yang atas tapi di lantai bawah. Di lansia yang bawah safari wukuf kami mohon untuk benar-benar diterapkan safari wukuf untuk lansia supaya benar-benar diperhatikan. Gitu. Saya juga berarti kalau gitu mau tanya juga ke Pak Mukhlis nih. Pak Mukhlis, kalau memang sekarang ini mayoritas lansia 70% ya, datanya sih ada 52 ribuan katanya haji lansia ini. Nah, saya tanya ke Pak Mukhlis, kalau tahun lalu kan ada kendala ketika banyak lansia yang tersesat, karena ya wajar mereka lansia dengan stamina yang lebih cepat menurun begitu ya. Daya ingatnya juga mungkin untuk mencari jalan pulang juga agak sulit begitu. Ada inovasi nggak kira-kira mungkin dari aplikasi khusus untuk sumber informasi dan data-data jemaah yang memang tersesat begitu kira-kira? Ya, kita sudah siapkan beberapa skema yang kita sebut sebagai skema layanan inklusi ya. Ini untuk para lansia, disabilitas, kemudian jamaah haji berisiko tinggi ya, yang memiliki penyakit tertentu. Nah, ini ada beberapa skenario, beberapa skema yang kita siapkan untuk mereka, termasuk saat pelayanan puncak. Salah satunya terkait dengan layanan akomodasi, sebagaimana disebutkan oleh Pak Wakil Ketua Komisi 8 tadi, penempatan di hotelnya. Lalu kemudian saat puncak di Arafah, Muzdalifah, Mina, kita siapkan program tadi yang kita sebut dengan safari wukuf ya, baik yang dilakukan oleh klinik kesehatan haji kita maupun yang dilakukan oleh PPIH Arab Saudi. Itu ada safari wukuf khusus. Lalu kemudian di mana nanti yang lansia, Risti itu yang tidak bisa untuk melakukan mabit secara penuh di Muzdalifah, di Arafah,
itu hanya wukuf saja di tanggal 9, setelah itu kembali lagi ke hotel transit ya. Dari tanggal 6 sampai tanggal 14 kita siapkan hotel transit ya. Kemudian skema murur itu sebenarnya juga untuk kita prioritaskan untuk lansia ya, sekitar 25% dari jamaah kita, 51.000 nanti kita akan ikutkan, karena untuk yang lansia, pengguna kursi roda, itu mobilisasi nanti dari Arafah ke Muzdalifah itu menjadi masalah tersendiri. Oleh karenanya dia tidak perlu diturunkan di Muzdalifah. Jadi tanpa turun atau bermalam di sana ya? Betul, melintas saja langsung ke Mina ya. Itu diantara layanan inklusif untuk lansia ya. Termasuk menu makanannya juga kita pikirkan. Jadi jangan sampai nanti dagingnya terlalu keras, yang yang rasa pedasnya berlebihan, itu kita hindari. Makanan yang lunak, itu ada treatment sendiri untuk para lansia. Kalau Tanazul bagaimana Pak Mukhlis? Tanazul ini sebenarnya satu inovasi baru yang kita terapkan tahun ini. Walaupun sebelumnya jamaah kita sudah banyak melakukannya secara mandiri. Hanya baru tahun ini kita menyusunnya secara terencana, secara terorganisir. Kita fokuskan ada 95 kloter yang akan ditanazulkan, sekitar 37.497 orang jamaah yang tersebar di beberapa syarikat, yang tujuannya dua. Yang pertama adalah untuk mengurai kepadatan di tenda Mina. Yang kedua adalah untuk memberikan kenyamanan, kemudahan dalam melaksanakan ibadah tanpa mengurangi aspek syar'inya. Karena banyak pendapat ulama yang mengatakan bahwa mabit di Mina itu hukumnya sunnah. Apalagi dalam kondisi kepadatan yang seperti sekarang ini, itu ada uzur yang memungkinkan untuk tidak perlu mabit di Mina. Ini untuk memberikan kenyamanan, kemudahan, keselamatan, lebih-lebih untuk para lansia Risti ya. Dan kita akan siapkan petugas yang akan mendampingi untuk menghindari itu tadi. Menghindari ada yang tersesat jalan. Jadi di setiap titik nanti ada petugas-petugas kita yang akan memandu, baik petugas dari syarikah maupun petugas dari PPIH Arab Saudi. Ini akan mengawal jamaah kita di setiap titik. Ya, karena pada prinsipnya Islam itu kan memberikan segala kemudahan bagi umatnya untuk beribadah begitu sebetulnya ya. Jadi skema-skema tadi, inovasi-inovasi tadi juga mudah-mudahan bisa memberikan kenyamanan para jemaah haji untuk melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk. Saya terakhir ke Pak Wahid. Pak Wahid, ini kan penyelenggaraan haji di tahun ini tuh dari Kementerian Agama akan menjadi penyelenggaraan haji terakhir sepertinya. Tahun depan akan dilanjutkan oleh Badan Penyelenggara Haji, begitu ya kira-kira Pak Wahid. Anda melihat masa transisi ini bagaimana Pak sejauh ini? Jadi begini ya, kami lihat masa transisi ini antara perjalanan haji tahun 2025 ini, itu yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Badan Haji itu tetap ikut melekat di dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Ini jadi biar ada nanti transisinya tidak repot kan begitu. Nah, kecuali itu juga ini juga kami akan siapkan. Mudah-mudahan undang-undang ini akan cepat selesai. Ya. Kami sudah sampaikan masukan-masukan daripada para tokoh, para narasumber sudah kami sampaikan. Tinggal ini dibawa ke paripurna. Nanti sudah kali paripurna, tinggal nanti bawa ke surprise untuk presiden. Habis itu kita ada rapat lagi persiapan dengan panja haji terkait dengan undang-undang ini. Dan mudah-mudahan ke depan kalau ini selesai, insya Allah nanti sepulang haji itu kami badan bisa melaksanakan langsung. Dan kami akan mempersiapkan untuk haji tahun 2026 semakin lebih awal dan semakin lebih baik gitu. Lebih awalnya itu kira-kira runningnya kapan Pak? Badan Penyelenggara Haji ini bisa efektif benar-benar mengelola semuanya penyelenggaraan ibadah haji? Insya Allah kalau tidak ada perubahan ya dan lancar ya. Ini nanti tinggal pembahasan DIM ya. Kalau itu selesai nanti kira-kira Agustus kita sudah bisa melaksanakan running ya untuk badan haji. Insya Allah begitu. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji ini mudah-mudahan ya misinya adalah lebih fokus begitu ya Pak Wahid ya, lebih fokus. Iya, jadi gini, kalau lebih ke Badan Haji ini kan persiapan lebih awal. Ya. Terutama kita ini menyangkut masalah pembiayaan yang selama ini masih dianggap terlalu mahal terkait dengan perhotelan. Kita biasa lihat bisa untuk kontrak lebih awal, jangka panjang ya.
Jadi nanti akan jatuhnya harga di haji tahun 2026 itu akan bisa lebih murah lagi daripada 2025 tahun ini. Demikian. Baik, ya saya paham sekali ketika ada Badan Penyelenggara Haji inginnya fokus, dan terutama yang jadi soal juga terkadang soal pelunasan biaya haji yang terkendala komunikasi juga terkadang untuk jemaah haji ini kapan bisa melunasi yang saat ini masih terkendala komunikasinya. Semoga nanti Badan Penyelenggara Haji lebih fokus juga untuk menangani masalah-masalah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wahid, lalu juga Pak Mukhlis telah berbagi informasi dan perspektifnya di Sapa Indonesia malam hari ini. Semoga penyelenggaraan ibadah haji kita dan yang akan diberangkatkan besok lancar semuanya dan bisa fokus beribadah dengan khusyuk di Tanah Suci. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.